Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. jemaat Tuhan yang terkasih dan semua sahabat-sahabat kami yang sedang melihat live streaming ini atau juga nanti melihatnya. Salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan tentang Getsemani, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, apa yang terjadi dengan Yesus di Taman Getsemani. Karena kita tahu minggu ini adalah Minggu Paskah. Ya, minggu ini adalah Minggu Paskah, pada kalender gereja di mana kita akan memperingati Paskah. Tapi sepertinya kita nggak bisa melakukannya seperti biasanya di gereja berkumpul karena keadaan saat ini. Lebih baik tinggal di rumah. Jadi kita tak bisa melakukan Paskah melalui live streaming. Dan malam hari ini homesel kita akan kita coba renungkan kembali apa yang telah dialami Yesus di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu. Kita tahu Taman Getsemani artinya adalah di mana tempat pemerasan minyak. Ya, tempat pemerasan minyak. Dan kita buka Alkitab kita di kitab Matius. Saya akan memandu Bapak Ibu jemaat Tuhan dan sahabat-sahabat dari tempat ini dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 26, dimulai daripada ayat 36. Judul perikop yang dikasih lai adalah di Taman Getsemani. Saya akan baca dan Bapak Ibu boleh mendengarkan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya. Matius 26 ayat 36 ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya si Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kita tahu Yesus tak pernah seperti ini. Mengalami seperti ini. Kita tahu Yesus adalah orang yang penuh sukacita, penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan kuasa. Di ayat ini Yesus sepertinya tidak berdaya. Karena dikatakan, "Hatiku sangat sedih." Dan dia juga merasakan sedih dan gentar. Kita jangan lupa bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Ya, atau bahasa yang lain, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Jadi di Taman Getsemani, Yesus sedang menjadi manusia seutuhnya dalam keadaan ini untuk menggantikan kita. Kita tahu sebelum ayat ini, sebelum kejadian ini, bahwa mereka sebelumnya di malam itu mereka merayakan Paskah, yaitu untuk memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan menjadi orang merdeka. Malam itu Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah, dan Yesus sudah memperingati murid-muridnya bahwa Dia anak manusia akan diserahkan, akan mati, dan bahwa di antara murid itu ada seorang yang akan menyerahkan Dia.
yang mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Sebelum kejadian ini, Yesus melakukan perjamuan Paskah. Dan sesudah perjamuan Paskah, Yesus dan murid-muridnya pergi ke taman Getsemani. Dan Yesus mau berdoa dan dia mengajak 3 orang muridnya tadi, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan Tuhan dan Yesus merasa takut dan gentar. Takut dan gentar. Kenapa takut dan gentar? Karena dari sisi manusia dia akan mengalami penderitaan yang sangat amat menyakitkan dan diserahkan kepada maut, dijadikan orang berdosa, menanggung sakit penyakit dan menanggung segala penderitaan, menanggung segala kutuk, dicambuk, dihancuri, diluka-lukai, bahkan orang tidak suka lagi melihat, dicaci, dihina, direndahkan, serendah-rendah. Itu yang dialami. Dia tahu dia akan mengalami itu semua. Mengalami semua yang harus kita alami. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dan supaya kita bisa mengatakan dengan kebenaran kita telah merdeka daripada semua itu. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka daripada penderitaan, mereka dari kehinaan, merdeka daripada kesepian, merdeka daripada kegelapan, merdeka daripada semuanya itu. Tapi pastor, saya masih mengalami penderitaan, saya masih mengalami kehinaan, saya masih mengalami kesesatan, mengalami hal-hal yang tadi yang pastor bilang. Oh ya, fakta bisa seperti itu. Tapi Anda telah memiliki kebenaran. Anda boleh berkata, aku telah bebas daripada semua itu karena Yesus telah menanggungnya, membayarnya, mulai daripada taman Getsemani itu sampai nanti di kayu salib. Tapi kita akan sedikit bahas di sini, bahas tentang di taman Getsemani apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus alami. Sedih dan gentar, dia ketakutan, seperti mau mati rasanya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Yesus di dalam kemanusiaan, dalam sifat kemanusiaannya, dia tahu itu penderitaan yang sangat berat dan sepertinya nggak mungkin dia bisa lewati karena penderitaan. Dia benar-benar Tuhan sangat menderita di situ. Hatinya sangat menderita. Dia sangat menderita sekali. Tapi dia bilang, dan dia tahu juga bahwa inilah jalan satu-satunya untuk dunia, untuk manusia bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain. Hanya itu satu-satunya. Tidak bisa dengan perbuatan baik manusia. Tidak bisa dengan hukum agama manusia. Tidak bisa dengan ketaatan manusia. Tidak ada caranya. Hanya satu caranya, yaitu dia harus bayar dosa itu. Dia harus bayar penderitaan itu. Dia harus bayar sakit penyakit itu. Dia harus alami semua itu. Yesus membayar itu semua dengan ketaatannya kepada Bapa. Tapi biarlah kehendakmu, walaupun itu sangat menyakitkan, walaupun sangat membuat ketakutan dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia taat, dia tunduk kepada Bapa.
Walaupun apapun, dia tunduk kepada Bapa. Dan sebagai Bapa di surga, Bapa di surga melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita, mengasihi Yesus. Tapi dia memberikan Yesus sebagai ganti kita, dosa manusia. Lihat Bapak Ibu, mana ada seorang bapa memberikan anaknya dihukum untuk orang lain. Saya punya anak Eiren dan Angel yang saya kasihi, saya sangat cintai, dan saya tidak akan mau memberikan nyawa anak saya untuk ganti nyawa orang lain. Saya tidak bisa lakukan itu, karena menurut saya nggak masuk akal itu. Masa membiarkan anak saya menderita, anakku yang kukasihi menderita, menanggung dosa, bahkan mati nanti di kayu salib, untuk mengganti dosa-dosa kita, orang berdosa, dosa orang lain. Kalau saya seorang bapak bagi Angel, saya nggak bisa lakukan itu, tak bisa, dan tak rela saya. Tapi Bapa Surgawi memberikan anaknya yang sangat dikasihi untuk keselamatan Anda dan saya. Karena hanya itu satu-satunya cara. Kalau Bapa melakukan itu untuk Yesus, berarti Anda sangat berharga. Kalau Bapak Ibu merenungkan itu, kalau Bapa Surgawi membiarkan anaknya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus taat melakukan kehendak Bapa untuk keselamatan Anda dan saya. Wah, ini kasih yang tak bisa kita pikirkan. Bisa dibilang juga kasih yang tak masuk akal. Benarlah apa yang kita Mazmur, kasih-Mu setinggi langit dan bumi, tak terukur oleh. Itulah kasih Bapa. Kita kembali kepada Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu Getsemani adalah pemerasan anggur, pemerasan minyak zaitun. Minyak urapan juga adalah salah satu daripada untuk mengingat akan Dia, mengingat akan Yesus. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44 berkata begini Bapak Ibu. Ia sangat ketakutan, Yesus di Taman Getsemani. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebelumnya di ayat 43 dikatakan begini. Ayat 42 sampai 43. Saya bacalah ya Bapak Ibu dari 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Lihat, dalam kemanusiaan Yesus dia sangat ketakutan, dan dia Bapa tahu Yesus sebagai manusia juga mengalami penderitaan dan mengalami kelemahan. Dan Bapa Surgawi menyuruh malaikat dari langit menempatkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu juga, waktu kita merasa tertekan, merasa dalam kegelapan, merasa kita nggak kuat lagi, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Bapa,
maka Dia akan menguatkanmu. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Karena Yesus juga sebagai manusia mengalami ketakutan. Dan di sini Dia di Taman Getsemani ini Dia mengalaminya. Di ayat-ayat yang lain Dia tidak pernah mengalami itu. Dia lakukan otoritasnya di ayat-ayat yang lain. Dia tunjukkan juga sifat ketuhanannya. Tapi Dia di sini benar-benar menjadi anak domba Allah yang tak berdaya apa-apa. Karena darahnya akan dicurahkan, disembelih. Kembali lagi kepada ayat 40 tadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lihat, Yesus mengalami stres yang sangat berat. Stres tingkat tinggi. Sehingga peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Yesus berkeringat seperti darah bertetesan ke tanah. Kalau ingat, kita kembali ke kitab Kejadian pasal 3, Bapak Ibu. Kejadian pasal 3 ayat 17. Ya, boleh kameramen menuliskan juga. Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan begini, sampai 19 saya baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini kejadian manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat Bapak Ibu, dengan berpeluh, berkeringat. Kata berpeluh di sini, berkeringat di sini, Anda harus mengandalkan kerja kerasmu. Anda bahkan harus stres. Karena peluh di sini, keringat di sini adalah kesusahan artinya. Ada kesusahan di sini. Bukan keringat olahraga ini. Jadi bukan karena berkeringat-keringat, oh itu adalah kutuk. No. Keringat di sini adalah kelelahan, kecapean, keputusasaan, kerja keras dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri. Itulah yang disebut di sini dengan berkeringat, dengan berpeluh. Ikun hidup berkeringat supaya engkau makan, katanya di sini di kitab Kejadian. Jadi mencari, karena kejatuhan manusia, maka manusia akan berjerih lelah mencari makannya, mencari kebutuhannya. Kenapa? Itu adalah bagian daripada kutuk akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat Bapak Ibu, di sini di kitab Yohanes, Yesus Dia di Taman Getsemani berkeringat seperti darah, berpeluh menetes ke tanah. Apa yang dalam Yesus di sini? Dia sedang bayar kutuk itu. Dia sedang bayar stres kita. Dia sedang bayar kekhawatiran kita. Dia sedang bayar ketakutan kita. Dia sedang bayar kutuk itu. Supaya apa kita? Supaya kita bisa Dia memenuhi, Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena di Taman Eden, manusia tidak berpeluh lelah untuk mencari makan. Allah sudah siapkan semua. Walaupun manusia bekerja di situ. Karena Adam dan Hawa di Taman Eden juga bekerja. Tapi bukan karena untuk bekerja karena kutuk.
bekerja karena mencari sesuatu. Bukan, mereka menikmati kebaikan Tuhan dan mereka bekerja dan mereka bersyukur dan mereka tahu bekerja di dalam kasih karunia, di dalam berkat Tuhan. Tapi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, manusia bekerja, tapi bekerja karena kutuk dan penuh keringat, artinya penderitaan dan stres. Bapak Ibu, dalam hari ini Yesus telah membayar di Taman Getsemani kutuk tanah yang terkutuk itu, sehingga kita bisa mengalami tanah yang diberkati, pekerjaan yang diberkati. Jadi Bapak Ibu hari ini dengan kebenaran ini Anda telah merdeka daripada stres, Anda telah merdeka daripada keringat karena tekanan, Anda telah merdeka daripada kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkati tanahmu melalui tetesan keringat Kristus seperti darah. Dia telah membayar tanah itu, telah membayar pekerjaanmu, telah membayar di mana engkau berusaha menjadi usaha yang diberkati. Lihat, jangan, di sini adalah penyediaan Tuhan. Makanya jangan bekerja seperti orang dunia bekerja. Anda adalah tanahmu telah diberkati Tuhan, usahamu telah diberkati Tuhan, pekerjaan apapun yang kau kerjakan telah diberkati Tuhan. Karena tanah yang terkutuk akibat Adam jatuh ke dalam dosa, telah Yesus bayar tebus kutuk itu. Sehingga engkau tidak perlu stres, berpeluh mencari makanmu. Amin. Anda adalah orang yang diberkati. Tetaplah bekerja di dalam kasih karunia Tuhan. Tetaplah bekerja karena Anda diberkati. Anda bekerja bukan karena untuk mendapatkan kebutuhanmu. Anda bekerja karena Anda memang diciptakan, dirancang Tuhan untuk bekerja di dalam berkat-Nya. Jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi di sini di Taman Getsemani Yesus telah bayar itu. Ya, Yesus telah bayar. Jadi perkatakan kebenaran ini. Penyediaan Tuhan telah disediakan. Anda dikembalikan ke Taman Eden, yaitu semuanya telah disediakan, tetapi Anda bekerja di dalamnya karena berkat Tuhan, bukan karena kutuk. Amin. Jadi bukan karena kutuk Anda bekerja karena Anda dirancang untuk bekerja, berkuasa atas semuanya. Itulah yang Yesus bayar di kayu salib. Ada lagi hal yang luar biasa terjadi di Lukas 22. Yohanes 18. Yohanes 18. Kita buka Yohanes 18 ayat 5 dan 6. Ada lagi hal yang penting apa yang terjadi di Taman Getsemani itu. Ayat 5 dan 6 berkata begini Bapak Ibu. Ketika itu Yudas datang bersama serdadu dan penjaga bait Allah bersama imam-imam. Mereka datang mencari Yesus di Taman Getsemani. Mereka berkata, yang manakah namanya Yesus Kristus? Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia, kata Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lihat. Di sini Yesus berkata waktu mencarinya, waktu tentara-tentara itu mencari, Yesus berkata, akulah dia. Dan ada hal yang luar biasa terjadi di sini. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Waktu Yesus berkata, akulah dia. Di situ Yesus mengeluarkan otoritasnya untuk menunjukkan, akulah dia. Tentara-tentara itu berjatuhan ke tanah. Alkitab mencatat, waktu dia berkata, akulah dia, laskar-laskar yang gagah, yang berotot dan hebat-hebat itu, yang terlatih itu, jatuh ke tanah, berjatuhan. Waktu Yesus, akulah dia. Yesus sedang berkata, I am who I am. Aku adalah aku. Dia adalah yang berkata kepada Musa,
Aku adalah aku. Di Taman Getsemani, Yesus mengatakan kata itu. Akulah dia. Kata itu, kata yang berkuasa. Aku adalah aku. I am who I am. Akulah dia. Waktu kata itu keluar daripada mulut Kristus, mulut Yesus, orang-orang tentara itu berjatuhan. Artinya juga bisa kita katakan di sini bahwa Yesus ditangkap bukan karena laskar yang banyak itu. Yesus ngomong saja, laskar itu jatuh. Tapi Yesus tahu dia harus menggenapi kitab-kitab nabi-nabi, menggenapi kitab Musa, menggenapi Mazmur, menggenapi perjanjian lama itu, menggenapi Taurat. Dia harus mati sebagai anak domba Allah di kayu salib. Bukan karena dia lemah, tapi dia karena taat kepada Bapa. Sehingga dia harus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan pada saat kejadian yang sama juga, ada seorang tentara dipotong kupingnya, namanya Malkus, oleh murid Yesus. Dan Yesus saat itu juga tunjukkan, disatukan lagi kuping yang terjatuh, telinga yang terjatuh. Dia adalah benar-benar Allah. Dia 100% Allah. Dia adalah 100% manusia. Tetapi di dalam rencana Allah, karya agung nanti di kayu salib, dia rela menjadi manusia seutuhnya yang tak berdaya. Dia mengosongkan diri. Dia benar-benar jadi domba sendirian. Tapi dia juga sedang menunjukkan bahwa bukan karena lemahnya dia, atau bukan. Karena dia juga berkata, malaikat bisa dipanggil untuk menghancurkan mereka semua. Tapi bukan itu. Rencana itu, rencana keselamatan, penggenapan hukum Taurat, penggenapan perjanjian lama, eksekusi harus dilaksanakan untuk menuruti kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 53. Ini sebentar lagi kita, karena tidak lama-lama sudah dikasih kode sama Pioli, 7 menit lagi katanya. Ya, jadi ini ayat terakhir, tapi bukan paling akhir kayaknya. Lukas 22 ayat 53. Selalu yang terakhir, ayat terakhir terus, tak habis-habis ayat terakhir. Lukas 22 ayat 53. Kita baca. Sudah buka Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat saya? Akan baca ya. Mak 52 ayat 53 lah, biar nyambung ceritanya. Apanya? Bahasanya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, kata Tuhan, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, kata Yesus, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lihat, inilah saatnya diberikan kuasa kegelapan untuk melakukan, untuk menghancurkan rencana Allah. Tetapi ternyata rencana Allah adalah rencana yang sempurna, rencana yang sejati. Dia adalah rencana di dalam settingan Allah yang sempurna, maha karya. Tapi yang menarik di kata ini adalah tetapi inilah saat, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lihat Bapak Ibu, di Taman Getsemani itu Yesus sedang mengalami kuasa kegelapan itu. Yesus sedang mengalami masa tergelap di dalam hidupnya di bumi ini, di Taman Getsemani itu.
dimulai di Taman Getsemani. Yesus menilai kegelapan. Dia tahu dia sedih, dia tahu dia gentar dan takut. Saat itu dia mengalaminya. Kegentaran dan ketakutan sedang dialami. Dan membiarkan kuasa kegelapan itu. Supaya apa? Kenapa kuasa kegelapan berlangsung pada saat itu? Supaya engkau hari ini dan saya tidak berada di dalam kegelapan. Supaya hari ini kita ada di dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9 berkata, engkau telah dipindahkan daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Into marvelous light. Amen. Anda sekarang ada di marvelous light, di dalam terang yang ajaib Tuhan. Karena masa kegelapanmu telah Yesus ambil di Taman Getsemani. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasa ini masa-masa gelap dan masa-masa suram, Bapak Ibu ngerti nggak suram? Nah, itu masa kampung saya itu. Masa kegelapan, ketika Bapak Ibu merasa Anda berkata, Yesus telah mengambil masa gelapku, aku telah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Kita telah ada di dalam terangnya yang ajaib Tuhan. Bapak Ibu, lihat. Anda dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Memiliki terangnya, hikmatnya. Anda mengalami penerangan sejati yang daripada Tuhan. Anda diberikan hati yang terang, yang bisa melihat apa saja yang terjadi di dunia ini. Ketika dalam kegelapan orang tidak bisa melihat apa-apa. Orang-orang dunia bingung apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi besok? Ini suasana, wah ekonomi, keamanan, sakit, penyakit, wah keadaan kacau. Apa yang terjadi besok? Dunia tidak bisa melihat karena ada itu. Tapi anak-anak Tuhan, Anda telah memiliki terangnya sejati. Dan Anda telah dipindahkan kepada marvelous light. Sehingga Anda bisa melihat apa yang terjadi besok di dalam Kristus. Anda bisa berkata, besok adalah hari Tuhan. Besok adalah hari yang indah. Besok adalah hari yang penuh berkelimpahan. Besok adalah berkat Tuhan yang baru kuterima. Anda bisa berkata seperti itu karena Anda telah diberikan hikmat dan telah diberikan terang yang ajaib. Dan ketika ada dalam terang yang ajaib, Anda bisa mengalami apa saja yang baik dari Tuhan. Anda tidak bisa dibatasi oleh pendidikan, tidak dibatasi dengan pekerjaan, tidak bisa dibatasi dengan situasi, tidak bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan. Anda bisa mengalami semua berkat Tuhan karena Anda berada dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, Anda dalam terang yang ajaib. Saudaraku, Anda dalam terang yang ajaib. Bersukacitalah. Anda tidak dari kegelapan hari ini. Firman Tuhan telah berkata, Anda telah dipindahkan. Bukan Anda akan ke dalam terang yang ajaib. Anda di dalam terang yang ajaib. Anda sekarang terang yang ajaib. Telah dimasukkan, telah dipindahkan. Jadi Yesus, kenapa? Karena Yesus telah mengalami masa kegelapanmu. Telah mengambil masa gelapmu di Taman Getsemani. Jadi Anda berkata kepada masa-masa gelap itu, Mahai masa-masa gelap. Dan apapun gelap, tidak ada lagi masa kegelapanku. Aku dalam masa terang yang ajaib. Karena masa kegelapanku telah diambil Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan aku telah memiliki hikmat Tuhan. Yaitu melihat hal-hal yang baik di dalam Tuhan selalu. Di dalam terangnya. Lihat. Dan aku juga ada di dalam berkat Tuhan. Aku bekerja karena aku diberkati. Aku bekerja karena aku dikasihi. Tuhan telah menyiapkan segala kebutuhanku. Tanahku telah diberkati. Aku tidak memiliki tanah yang terkutuk lagi. Karena Yesus telah membayar oleh peluhnya, keringat darahnya di Taman Getsemani. Telah membayar tanah yang terkutuk di Kejadian pasal 3 itu. Anda telah dibayar. Pekerjaan Anda telah diberkati. Tanah Anda diberkati. Usaha Anda telah diberkati. Mari lihat kebenaran ini. Percayai kebenaran. Percayai firman Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran, melebihi daripada segala fakta, melebihi daripada segala apapun di dunia ini. Firman, makanya Bapak Ibu, lihat firman, lihat kasih Tuhan, pandang Tuhan, Anda mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu diberkati?
Amin. Dengan homsel malam hari ini, dengan kebenaran Tuhan pada malam hari ini, inilah kebenaran yang memerdekakan dan kabar baik untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami. Biarlah Engkau terus membukakan kebenaran demi kebenaran, pewahyuan demi pewahyuan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kasih setiamu yang luar biasa. Kami mengalami cintamu Tuhan. Kami ada dalam berkat-Mu. Kami ada dalam terang-Mu yang ajaib. Kami ada dalam sukacitamu. Kami ada di dalam kemakmuran-Mu, di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah pada minggu-minggu ini, minggu Paskah, kami fokus kepada kasih Bapa melalui pengorbanan Yesus yang dimulai daripada Taman Getsemani, pengadilan, sampai kepada kayu salib. Dan kami melihat juga Kau telah mengalahkan maut dengan kebangkitan, bahwa dosa telah selesai, maut telah selesai, dan kami dalam perjanjian baru, yaitu duduk dan berkuasa bersama Kristus, hidup di dalam perjanjian kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang berkati sama-sama berkata amin.